Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Adha, selamat berkurban, dan selamat untuk yang melaksanakan ibadah haji. Semoga menjadi haji mabrur. Dan kita juga yang tidak melaksanakan haji, semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meneruskan cerita yang kemarin, yaitu waktu saya kerja tahun 2007 itu, jadi saya tuh waktu itu gaji tuh ya 600, dan 1000 itu enggak nyampe jadi 2 juta. Jadi 1000 itu rata-rata 1.600.000 atau paling baiknya 1.800.000. Jadi hitung aja. Dan tetapi ya waktu itu tahun 2007 itu, andaikan 2 tahun kerja di Saudi itu bisa kita membangun rumah sampai selesai. Kalau sekarang gaji 1.500, contohnya malah double dari tahun itu, ataupun 2.000 ataupun lebih, sekarang 2 tahun nggak bisa bikin rumah gitu. Jadi maksudnya saya pergi ke luar negeri itu mau merubah nasib. Ya, Kak, mau bikin rumah lah, mau punya modal buat bekal tua nanti gitu. Karena buat makan pun susah sehari-hari gitu, maksudnya gitu. Tapi lah nggak tahu nasib ya yang berkata lain gitu waktu itu. Jadi pas saya 8 bulan itu saya terus minta gaji, sampai saya menguping pembicaraan bertengkar ya majikan perempuan dan majikan laki-laki itu, dan kata majikan laki-laki itu nggak bakalan dikasih gaji sampai 2 tahun. Kenapa begitu? Karena pembantu yang sebelum-sebelumnya nggak ada yang nyampe 2 tahun semuanya. Paling lama itu 5 bulan, 3 bulan, 1 bulan, semuanya nggak ada betah di rumah itu. Jadi padahal ya dari segi ekonomi dia itu bukan orang miskin. Biarpun ada di pesisian Saudi, dia itu rumahnya tuh Masya Allah besar. Majikan perempuan seorang guru, dan juga majikan laki-laki itu kerjanya di Aramco di Damam ya. Ya, bayangkan aja, yang dari Indonesia pun yang kerja di Aramco itu di Saudi, gajinya itu ratus-ratus juta. Apalagi orang sininya, itu orang tuh berdasi. Tapi nggak tahu kenapa dia itu pelit banget. Jadi pembantu sebelum saya juga sebentar, cuma saya yang nyampe 9 bulan waktu itu. Jadi gimana sih saya prosesnya gitu ya, saya sudah minta terus gaji, kata saya kalau gaji dikasihkan ya insya Allah saya duduk di sini dengan baik. Soal kerjaan saya nggak komplain apa-apa, karena dari Indonesia pun saya berniat mau kerja. Katanya kenapa kamu mau pulang, sedangkan di saudaranya dia ada yang tidur tuh sampai jam 2, ada lagi tidur diganggu-ganggu sama anak. Kata saya nggak apa-apa soal kerjaan, tapi saya mau gaji gitu waktu itu. Sampai apapun ya terus, tapi saya terus tiap hari tuh minta gaji, dan kalau nggak mau gaji ya saya mau pulang. Ya akhirnya itu saya bicara terus kan sama majikan perempuan, karena kalau sama majikan laki-laki di sini tuh ya nggak boleh gitu bertatap muka, apalagi yang di Al-Hasa itu nggak boleh banget, sama anak laki-laki pun nggak boleh itu bertatap muka, harus ngumpet kalau ada anak laki-laki tuh, dan kalau keluar pun saya itu harus bercadar waktu itu. Kalau yang di lain-lain yang kesini-sini, apalagi di sini saya nggak bebas gitu. Ya Masya Allah masalah itunya gitu. Dan waktu itu saya habis Lebaran Idul Fitri ya, dan saya pun nggak pegang uang, dan waktu
mau telepon juga susahnya itu gitu. Malahan mas saya kan mau telepon pakai uang sendiri gimana gitu kan, telepon nggak punya. Terus ya habis lebaran kan kalau di sana tradisinya tuh kalau lebaran tuh jadi semuanya ngumpul di rumah yang paling tua ya, di nenek. Jadi kalau lebaran itu semua anak cucu tuh kumpul di rumah nenek ya. Waktu itu kumpulnya tuh di rumah orang tuanya majikan laki-laki. Jadi si nenek disimpan di tengah di kursi. Contohnya ini anak yang paling besar, tapi itu semua perempuan, gak ada ya laki-laki. Karena di sini tuh haram ya kalau biarpun sama saudara, karena nanti kalau ngelihat itu istri kakaknya kan nggak boleh gitu. Contohnya lihat majikan laki. Jadi perempuan laki-laki gitu. Jadi contohnya ini ini si nenek, ini anak yang paling gede, anak kedua, anak ketiga, kalau sampai 9, 12 ya 12 nanti disambut sama cucu yang paling gede. Nah, kita tuh salaman pertama tuh ke si nenek. Nanti si nenek itu ngasih uang 5 real. Sudah itu kita salaman ke anak yang paling gede. Nah, gitu juga sama ngasih 5 real. Kalau ke cucu-cucunya mah ya kita cuma salaman, cucunya mah kan belum kerja, nggak ngasih uang gitu, cuma yang udah kerja ya. Saya dari semua itu dikumpulin ada 150 lebih lah waktu itu ya. Jadi punya uang itu cuma itu ya. Dan pas itu saya mau telepon ya, pakai uang itu ke Indo. Waktu itu saya beli kartu 20 real. Nah pas beli kartu itu saya sudah beli, katanya gak bisa nelpon ke Indonesia. Itu yang paling susah, saya bingung gimana ini kerja nyampe saya bisa bertahan di sana. Udah gaji nggak dikasih, nelpon pun susah. Untungnya saya tuh waktu PAP kan ada alamat majikan dan ada nomor telepon. Jadi itu semua saya difotokopi sampai 5 lembar. Contohnya saya kasihkan ke orang tua, ke yang di rumah, saya bawa 1. Nanti kan yang dibawa tuh 2 ya, yang asli sama yang fotokopi, karena takut diambil sama majikan. Dan saya nomor-nomor rekening, nomor-nomor telepon tuh ditulis saya di kerah baju paling dalam, kan menjaga majikan gimana gitu kan. Banyak yang nggak boleh ngasih telepon, ataupun banyak yang yang pakaian pun dibawa gitu. Jadi saking ketat-ketatnya di sana. Jadi yang nelpon ke saya itu ya ada mantan suami, kalau sekarang kan sudah mantan ya. Terus itu ibu saya atau keluarga saya yang di Indo. Jadi saya tuh sama sekali selama di sana tuh nggak bisa nelpon, tapi alhamdulillahnya saya ngasih nomor telepon majikan sama keluarga gitu. Jadi pas nelpon pertama tuh saya berpesan, jadi mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali nanti telepon saya biar tahu kabar saya gitu. Nah setelah itu terus saya minta gaji itu ya, karena nelpon pun nggak bisa, uang kita pun keluar buat beli pulsa itu pun dia enggak ganti, nelpon pun enggak. Akhirnya saya ya putuskan, dan itu pun ada kendala lain, contohnya di sabun Vaseline itu pun enggak ngasih, seperti odol sampo pun. Cuma saya karena biarpun saya non itu persiapan dari Indo tuh bawa sampo tuh berapa biji ya, sabun gitu, 2 itu nyampe sampai 9 bulan tuh saya dikit-dikit aja odol 2 gitu. Itu sama sekali itu pun nggak mau ngasih, katanya masalah itu harus uang kita, sedangkan uang kita kan gaji pun nggak dikasih, gimana ini majikan, kata saya. Jadi saya ya di sanalah putuskanlah saya, kata saya. Asalnya saya kalau gaji dikasih biarpun saya nggak semua itu nggak ada, nggak apa-apa lah, sikat gigi cuma sikat aja, nggak basi odol gitu, nggak apa-apa, saya bertahan sampai 2 tahun. Tapi kalau masalah gaji nggak dikasihkan ya saya nyerah gitu waktu itu. Jadi saya waktu itu bilang ya terakhir, kata saya sama si mama,
saya pilih antara dua, satu di antara dua. Mending mama ngasih gaji ke saya atau pilih saya pulangkan, karena kalau nggak mau ngasih gaji, saya pilih pulang. Dan dia bilang katanya itu semua soal gaji mama nggak tahu menau, itu semua tergantung ke baba. Nah, ya udah, kata saya, kan saya udah bukan 1-2 kali, malah mah udah berbulan-bulan saya minta gaji. Ya udahlah, kalau mama nggak mau, saya pilih pulang. Dan akhirnya saya langsung ke kamar karena sudah dipersiapkan ya dari kemarin-kemarinnya, karena bukan 1-2 kali saya bilang minta gaji itu. Sudah dipersiapkan pakaian-pakaian gitu, apapun itu sudah dimasukkan ke tas. Akhirnya saya teng-teng tuh tas sama sandal segala macam ya, abaya. Kata saya, mama, ya udah saya keluar aja dari rumah ini. Saya langsung aja keluar dari rumah ya waktu itu. Dan si babah tuh manggil, katanya ke sini. Dan saya ya nurutin aja, saya tuh dibawa ke satu ruangan, dan ruangan itu dikunci dari dalam. Jadi cukup saya sama si babah.